Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kami dapat memaparkan materi kali ini. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, juga kepada tabiin tabiatnya, kepada sahabatnya, juga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Kami di sini akan memaparkan tentang tahapan pelepasan varietas dan rekan saya yaitu Kang Rijal Agung Maulana. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemulihan tanaman. Nah, apa saja nih pembahasan yang akan dibahas dalam pemaparan kali ini? Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada syarat-syarat pelepasan varietas, yang ketiga ada prosedur pelepasan varietas, yang keempat tahapan pelepasan varietas. Nah, untuk yang pertama ada pengertian pelepasan varietas. Pelepasan varietas merupakan pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemulihan di dalam negeri atau introduksi dari luar negeri, yang menyatakan bahwa varietas tersebut merupakan varietas yang unggul yang dapat disebarluaskan. Hal tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Permentan tentang pelepasan varietas tanaman. Selanjutnya ada syarat-syarat pelepasan varietas. Syarat-syarat tersebut dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 476 KPTS UM menetapkan syarat-syarat dan prosedur pelepasan varietas. Nah, apa saja nih syarat-syaratnya? Yang pertama ada untuk varietas yang dilepas harus diberikan silsilah atau bahan asal dan cara mendapatkannya. Yang kedua ada metode seleksi yang digunakan harus disebutkan. Untuk varietas yang akan dilepas harus diadakan percobaan adaptasi dibandingkan dengan varietas baku di beberapa tempat yang mewakili daerah di mana varietas tersebut akan dianjurkan. Dan yang ketiga ada percobaan adaptasi dilaksanakan sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Yang keempat ada rancangan percobaan dan cara analisa data percobaan harus memenuhi kaidah statistik. Dan yang kelima ada untuk varietas yang akan dilepas harus tersedia cukup benih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kang Rijal. Untuk Kang Rijal, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Wahid. Di sini saya akan mengambil alih tentang pembawaan materi selanjutnya. Nah, di pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pelepasan varietas. Nah, apa aja sih dalam prosedur pelepasan varietas ini? Dalam prosedur pelepasan varietas ini terdiri atas 5 bagian. Yang pertama ada pendaftaran rencana pengujian. Nah, pendaftaran rencana pengujian ini merupakan pendaftaran pengujian calon varietas yang diajukan sebelum dilaksanakan pengujian secara tertulis oleh pengusul pelepasan varietas kepada Ketua TP2V Hortikultura dengan melampirkan proposal pengujian berupa hard copy dan soft copy. Lalu poin kedua di sini ada supervisi pengujian. Supervisi pengujian ini artinya pengujian calon varietas akan disupervisi oleh anggota TP2V. Lalu poin ketiga ada permohonan pelepasan. Nah, permohonan pelepasan ini yang pertama diajukan secara tertulis oleh pengusul pelepasan kepada Menteri Pertanian. Lalu yang kedua, permohonan disertai dengan makalah usulan untuk calon varietas atau untuk 2 calon varietas dari satu jenis tanaman disertai dengan foto berwarna terutama bagian keunggulannya. Jumlah makalahnya yaitu berjumlah 16 eksemplar. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini ada penilaian oleh tim penilai dan pelepas varietas. Nah, dalam penilaian ini cukup banyak
poin-poin yang harus dilalui. Yang pertama ada usulan pelepasan varietas dinilai melalui siding TP2V yang dihadiri oleh pemohon. Lalu yang kedua, pengusul mempresentasikan usulan pelepasan varietas yang berisi hasil uji adaptasi dan uji observasi. Pengusul mengemukakan keunggulan calon varietas dibandingkan dengan varietas pembanding. Lalu poin ketiga, hasil sidang pelepasan varietas disampaikan kepada Ketua BBN yang diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, direkomendasikan, yaitu diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk dilepas sebagai varietas unggul. Lalu dievaluasi ulang. Pengusul perlu memperbaiki penulisan, penyajian, pengolahan data, atau menambahkan kelengkapan data dan informasi untuk selanjutnya apabila telah memenuhi persyaratan. Diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk dilepas sebagai varietas unggulan. Lalu disidang ulang. Pengusul perlu melakukan perbaikan dalam pengujian dan atau melengkapi data yang mendukung keunggulan. Selanjutnya disidang kembali. Terus yang terakhir ini tidak direkomendasikan untuk dilepas sebagai varietas unggul dan tidak dapat diusulkan kembali. Lalu usulan yang tidak memenuhi syarat dan ditolak permohonannya akan disertai dengan alasan yang kuat. Surat penolakan ditandatangani oleh Ketua TP2V. Varietas yang memenuhi syarat diusulkan oleh Ketua BBN kepada Menteri Pertanian untuk disahkan pelepasannya sebagai varietas baru. Lanjut, varietas yang disetujui oleh Menteri Pertanian untuk dilepas akan dituangkan dalam keputusan Menteri Pertanian. Lalu poin terakhir yaitu Sekretariat TP2V mengirimkan keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan varietas kepada pengusul dan menyebarluaskan informasi ke instalasi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman di setiap provinsi. Nah, lalu yang kelima ini ada tahapan dan waktu proses pelepasan varietas. Tahapan dan waktu yang dibutuhkan dalam proses pelepasan varietas hortikultura adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberitahuan dari BBN kepada calon pengusul bahwa sidang akan dilakukan. Selanjutnya, usulan pelepasan varietas dari pengusul kepada BBN. Lalu pemeriksaan administrasi di Sekretariat TP2V BBN. Lalu perbaikan administrasi usulan oleh pengusul. Sidang pelepasan, pengumuman hasil sidang dikirim kepada pengusul, perbaikan di pengusul, lalu yang terakhir pemberitahuan hasil keputusan mantan kepada pengusul. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan pelepasan varietas ya. Di tahapan ini yang pertama ada pemberitahuan dari BBN kepada calon pengusul bahwa sidang akan dilakukan. Nah, proses waktu yang dibutuhkan itu 2 bulan sebelum sidang. Lalu yang nomor 2, usulan pelepasan varietas dari pengusul kepada BBN. Nah, proses waktu ini menghabiskan waktu 1 bulan sebelum sidang. Pemeriksaan administrasi di Sekretariat TP2V BBN. Waktunya 10 hari kerja sejak usulan tiba di sekretariat. Lalu perbaikan administrasi usulan oleh pengusul, waktunya 1 minggu. Yang kelima, sidang pelepasan, waktunya 1-2 hari. Pengumuman hasil sidang dikirim kepada pengusul. Waktunya 7 hari kerja setelah sidang. Poin 7, perbaikan di pengusul. Waktunya 1 bulan sejak pemberitahuan dari BBN. Lalu poin terakhir, pemberitahuan hasil keputusan mantan kepada pengusul, yaitu proses waktunya 5 hari kerja setelah SK diterima sekretariat. Nah, baik, mungkin selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Saudara Wahid. Berikut sumber ilmiah yang kami kutip, boleh diperhatikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.